Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di Ngapak English. Englishnya orang ngapak. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai soal-soal yang ada dalam grammar atau tenses. Kita nanti akan menemukan beberapa soal dengan tipe yang sudah ada di dalam paper yang kita siapkan. Bagaimana cara mengerjakannya? Perhatikan baik-baik. Oke, kita langsung saja perhatikan untuk soal number one. Ya, nomor satu kita bisa dilihat Mr. Black usually go to school by bus. Di kalimat ini tugas kita adalah merubah agar kalimat tersebut menjadi kalimat yang benar. Bagaimana caranya? Perhatikan. Kata yang di dalam kurung itu adalah kata go. Nanti kita fokus di sini. Saya bikin warna ini supaya lebih jelas. Ya, yang di dalam kurung itu adalah fokusnya kita di sana. Kemudian setelah itu kita tentukan tenses yang digunakan itu menggunakan tenses apa. Kalau diperhatikan ternyata kalimatnya menggunakan kata usually. Nah, ini. Ketika menggunakan kata usually, berarti kita bisa ambil keputusan, kesimpulannya untuk soal yang nomor pertama, ya. Berarti tenses yang digunakan itu adalah simple present tense. Nah, ini tenses yang digunakan itu menggunakan simple present tense. Bagaimana tahunya kalau ini menggunakan simple present tense? Karena di kalimat tersebut terdapat kata usually. Nah, usually ini adalah adverb of time dari simple present tense. Oke. Karena ini merupakan tense simple present tense, jadi kita langsung posisikan saja, ya. Untuk kalimat positif dalam simple present tense, karena ini yang dibutuhkan kalimat positif, itu menggunakan subjek yang diikuti dengan verb one. Oke. Tetapi verb one di sini kadang-kadang ditambah s atau is, kadang-kadang tidak. Kemudian baru diikuti dengan objek. Ini adalah pola yang harus kita pahami di sini. Ini polanya. Nah, sekarang ketika sudah tahu polanya, kita langsung saja menjawab soal yang ada dalam teks tersebut. Ya, berarti kita bisa tuliskan bahwa Mr. Black, nah, kita tulis nih, Mr. Black usually kata kerja yang digunakan ini menggunakan verb one, berarti go. Nah, ini berarti menggunakan verb one. Tapi verb one yang digunakan di sini apakah menggunakan s atau is atau tidak? Nah, penggunaan s atau is itu tergantung dari apa? Yaitu tergantung dari subjek yang digunakan. Ternyata subjek yang digunakan ini Mr. Black karena hanya satu orang, berarti ini tunggal, ya. Kalau subjeknya tunggal, berarti harus ada tambahan kata is. Goes. Oke. Kemudian untuk kalimat berikutnya samakan. To school. Nah, kita tuliskan by bus. Selesai. Itu untuk soal yang nomor 1. Jadi perubahannya di mana? Perhatikan penggunaan verb satunya. Nah, ini. Ya, verb satunya diperhatikan. Ternyata verb satu yang digunakan di sini itu harus ditambahi kata is. Kenapa? Karena subjek yang digunakan itu adalah subjek tunggal, Mr. Black. Oke, mudah ya. Itu untuk soal nomor 1. Sekarang soal nomor 2. Perhatikan soal nomor 2. My friends read novel in bed every night. Nanti yang akan kita fokuskan itu adalah kata yang di dalam kurung, penggunaan kata kerjanya, yaitu read. Oke, sekarang kita pahami lagi, tenses yang digunakan ini tenses apa? Oh, ternyata ada kalimat atau ada kata every night. Nah, ada kata every. Every itu miliknya siapa?
ternyata every itu adalah miliknya simple present tense. Jadi yang nomor 2 ini hampir sama seperti nomor 1, yaitu menggunakan simple present tense. Kalau ditanya kenapa menggunakan simple present tense? Karena di sana terdapat kata every. Nah, every itu adalah adverb of time-nya dari simple present tense. Mudah ya? Oke, karena ini menggunakan simple present tense, artinya pola yang digunakan itu sama. Menggunakan subjek, kemudian diikuti dengan verb one atau yang ditambahi s atau is atau bahkan tidak, tergantung dari subjeknya. Nah, jadi kalau kita buatkan kalimatnya itu berubah menjadi seperti ini. My friends, oke. Nah, my friends read. Tuliskan kembali. Novel. In bed every night. Nah, perhatikan polanya. Subjeknya mana? Yaitu my friends. Ini posisi sebagai subjek. Kemudian, setelah subjek diikuti dengan verb one. Nah, verb one yang digunakan di sini itu tidak ditambahi s. Artinya tetap seperti dengan soalnya. Kenapa ini tidak ditambahi s? Karena subjek yang digunakan my friends, ya. Artinya ini teman-teman. Teman-teman itu berarti lebih dari satu. Jadi menggunakan subjek jamak. Tetap tidak ada perubahan untuk kata kerjanya. Itu untuk soal nomor 2. Oke ya. Kemudian selanjutnya untuk tipe soal yang nomor 3, ini tugas teman-teman di sini adalah membentuk kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Nah, sebelum membentuk kalimat positif, negatif, interrogatif, teman-teman seperti yang nomor 1, 2, fokus di kata yang sudah ada di dalam kurung terlebih dahulu, yaitu menggunakan kata study. Kemudian dilihat di sana itu tenses yang digunakan itu apa? Oh, ternyata they study English every night. Ada kata-kata every di sana. Nah, ini ya. Saya tuliskan. Ada kata every, penggunaan every. Every itu miliknya siapa? Ternyata every itu adalah miliknya simple present tense. Jadi soal nomor 3 itu masih menggunakan tenses simple present tense. Nah, oke. Ya. Tahunya dari mana ini simple present tense? Terdapat kata every. Oke. Ini. Jadi kalau misalnya membentuk kalimat positif, negatif, interrogatif mudah. Kita buat saja. Nah, kita tulis kembali they, okay, study English every night. Nah, kita pahami ya, betul atau salah. Penggunaan they posisi sebagai subjek. Oke. Setelah subjek diikuti dengan verb one. Nah, sekarang pertanyaannya untuk verb one ini. Verb one yang digunakan ini perlu dikasih s atau is atau tidak. Nah, ternyata verb one yang digunakan itu tidak usah ditambahkan kata s atau is. Kenapa ini tidak perlu ditambahkan s? Karena subjek yang digunakan ini subjek jamak menggunakan kata they. Artinya tidak perlu ada penambahan s atau is dalam kata kerja pertama. Itu untuk kalimat yang positif. Bisa dipahami ya? Oke. Kemudian selanjutnya, bagaimana dengan pembentukan kalimat negatif? Untuk kalimat negatif, nah kita tulis kembali. They. Nah, kita tuliskan do not. Tambahkan kata do. Kemudian study English
every night. Oke. Ya. Penambahannya, perhatikan ini. Penambahannya adalah kata do not atau don't. Nah, kemudian study yang digunakan adalah verb one, tetap ya. Kemudian ini adalah subjeknya. Kalau kita perhatikan penggunaan untuk kalimat negatif dalam simple present tense itu adalah subjek yang diikuti dengan do atau does ya. Kemudian diikuti dengan not, kemudian diikuti dengan verb one. Oke. Ini adalah pola untuk kalimat negatif simple present tense. Nah, ini penggunaannya. Ya. Di sana kita bisa melihat penggunaan do atau penggunaan does. Ya. Di atas kita menggunakan kata do. Nah, ini perhatikan di sini. Kita menggunakan do, bukan menggunakan does. Kenapa kita menggunakan do? Karena subjek yang digunakan di sini ini merupakan subjek jamak. Oke, jadi perbedaannya menggunakan do atau menggunakan does tergantung dari subjek yang digunakan. Kalau teman-teman menggunakan kata do di sini, artinya ketika subjeknya jamak. Namun ketika subjeknya tunggal, teman-teman menggunakan kata does. Oke, untuk yang lainnya sama. Perhatikan menggunakan pola not, kemudian diikuti verb satu. Ini untuk bentuk negatif dari simple present tense. Bisa pahami ya? Kemudian untuk kalimat interrogatifnya bagaimana? Nah, untuk kalimat interrogatifnya, do-nya itu ditaruh di depan. Ya, do-nya geser depan. Baru diikuti dengan subjek. Do they study? Not-nya hilang, perhatikan. English. Oke. Every night. Ya. Nah, perhatikan penggunaannya. Do digeser ditaruh depan. Kemudian setelah itu baru diikuti dengan subjeknya. Setelah subjek baru menggunakan verb one, not-nya hilang. Ya. Kemudian objek dan adverb. Jangan lupa untuk diberikan tanda tanya di sini. Oke. Karena ini merupakan kalimat interrogatif. Nah, ini perlu dikasih tanda tanya. Oke. Ini untuk kalimat positif, negatif, interrogatif dalam simple present tense. Kemudian selanjutnya untuk tipe soal nomor 4 itu sama dengan tipe soal nomor 3. Teman-teman fokus kembali di kata kerja yang di dalam kurung di sana. Ya. Nah, kemudian kita tentukan tenses yang digunakan itu tenses apa. Oh, ternyata menggunakan kata always. Nah, always ini merupakan bentuk dari adverb of time-nya simple present tense. Artinya ini masih simple present tense. Untuk tipe soal nomor 4. Ya. Berarti masih menggunakan simple present. Bagaimana tahunya ini menggunakan simple present tense? Karena dalam kalimat tersebut terdapat kata always. Ini merupakan bentuk adverb of time-nya milik simple present tense. Ya. Untuk berubah menjadi kalimat positif, negatif, interrogatif seperti apa? Pembentukan positif, negatif, interrogatif sama seperti yang di atas. Kita coba. Oke, kita coba bersama-sama. Pembentukan kalimat positifnya kita tuliskan. She always. Oke. Do her homework in the night. Oke. In the night. Ya, kita perhatikan di sini. She posisi sebagai subjek. Nah, kita lihat di atas ya, bisa dipahami. Setelah she posisi sebagai subjek, ini adalah adverb of time dari simple present time.
Tahunya di sini. Kemudian menggunakan verb one. Nah, berhenti di sini. Ya, kita perhatikan di sini. Untuk simple present tense, perubahannya adalah di kata kerja. Kalau kata kerjanya atau subjeknya itu jamak, maka kata kerja yang digunakan itu tidak perlu ditambahkan s atau is. Nah, ini polanya. Ya, polanya. Namun, ketika kata kerja subjeknya itu menggunakan subjek tunggal, si itu kan subjek tunggal, maka kata kerja yang digunakan harus ditambahkan kata is. Nah, ini yang betul. She always does her homework in the night. Itu yang betul. Kenapa ini ditambahkan is? Karena subjeknya tunggal. Kenapa yang di atas tidak ditambahkan is? Karena ini subjeknya jamak. Artinya, perubahan kata kerja ini tergantung dari subjeknya. Bisa dipahami ya? Jelas sekali. Oke, itu untuk bentuk positif. Sekarang untuk bentuk negatifnya. Oke. Dalam bentuk negatifnya, ini sama. She, kita pakainya apa ini? Does. Not always. Do her homework. Okay. In the night. Ya. She does not always do her homework in the night. Perhatikan di sini kata setelah subjek ini menggunakan kata does. Bukan menggunakan kata do. Bukan menggunakan kata do. Kenapa menggunakan kata does? Bukan menggunakan kata do. Karena subjek yang digunakan di sini adalah subjek tunggal. Menggunakan kata do, ya ini, karena subjeknya jamak. Oke. Kemudian perhatikan di sini perubahannya. Kata kerja yang digunakan verb one-nya itu tidak perlu ditambahkan kata s. Jadi yang tadinya ada s-nya di sini hilang. Oke. Kenapa ini hilang? Karena bentuk negatif. Lihat pola yang digunakan, rumusnya. Itu penggunaan do, does, not diikuti dengan verb one. Tanpa ada tambahan s atau is. Beda dengan kalimat yang positif. Harus ada tambahan s atau is-nya. Bisa dipahami ya? Good. Untuk kalimat yang nomor 4. Kemudian selanjutnya, untuk yang interrogatif, kalimat tanya. Kalimat tanya sama dengan yang di atas. Does-nya kita taruh di depan terlebih dahulu. Does diikuti dengan si subjeknya. Oke. Not-nya kita hilangkan. Kita tulis kembali always do. Nah, ini kata kerja yang digunakan. Ya, tetap her homework. Yang lainnya sama. Oke. Nah, in the night. Oke. Jangan lupa untuk menyatakan kalimat tanya atau tanda tanya di sini. Nah, ini perubahannya di sini. Oke, ini untuk pembentukan kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Bisa dipahami ya untuk soal nomor 1, 2, 3, dan 4. Oke. Ini kemudian selanjutnya untuk soal nomor 5 dan nomor 6. Perhatikan berikutnya. Oke. Tipe soal untuk nomor 5. Saya tuliskan di sini. Ya. Kita pahami kalimatnya. Nah, ternyata fokusnya yang ada di dalam kurung kata kerjanya. Menggunakan kata play. Kemudian dalam kalimat they play football yesterday. Perhatikan ada kata yesterday. Oke. Nah, yesterday ini berarti menyatakan dalam bentuk lampau. Kalau lampau berarti tenses yang digunakan itu menggunakan simple past tense. Ya. Oke. Taunya dari mana ini menggunakan simple past tense untuk nomor 5? Di sana terdapat kata yesterday.
Yesterday itu adalah adverb of time-nya simple past tense. Untuk simple past tense, pola yang digunakan, kita tuliskan dulu polanya, yaitu menggunakan verb to. Subjek diikuti dengan verb to. Nih, ya. Ini untuk kalimat yang positif. Kalau yang negatif bagaimana? Yaitu subjek menggunakan kata didn't atau did not, ya. Did not, didn't, kemudian diikuti dengan verb one. Nah, ini untuk pola yang digunakan. Ini untuk positif dan ini untuk yang negatifnya. Kemudian dilanjutkan untuk interrogatifnya, kita taruh depan lagi boleh, did-nya ditaruh depan, kemudian subjek, kemudian verb one, dan seterusnya. Ini adalah untuk kalimat pola yang digunakan untuk simple past tense. Nah, ada perbedaannya ya. Kita cek untuk soal nomor 5. Ternyata nomor 5 ini yang diminta hanya kalimat positif. Berarti kita tulis saja langsung. They played football yesterday. Oke. Perubahannya teman-teman bisa dilihat di sini. They itu posisi sebagai subjek, kemudian diikuti dengan played, ini verb to. Tambahkan kata ed di sini karena ini bukan irregular verb tapi regular verb. Played football posisi sebagai objek, yesterday posisi sebagai adverb. Itu untuk soal nomor 5. Mudah bukan? Nah, kemudian selanjutnya untuk soal nomor 6. Nah, bisa dilihat di sini untuk soal nomor 6. Oke. Kita fokus lagi di kata kerja yang digunakan. He see his English teacher on the other side. Dia melihat guru bahasa Inggrisnya di sisi yang lain. Oh, ini berarti bentuknya adalah bentuk kalimat lampau. Bagaimana kalau bentuk kalimat lampau? Berarti tenses yang digunakan itu menggunakan simple past tense. Oke. Ya. Simple past tense karena bentuknya lampau. Untuk kalimat positifnya bagaimana? Kita langsung buat he. Nah, posisi sebagai apa he ini? Subjek. Subjek digunakan menggunakan verb to. Berarti she berubah menjadi saw. Nah, ini verb to. She saw his English teacher. English teacher on the other side. Oke. Ini untuk kalimat yang positifnya. Kemudian yang negatifnya bagaimana? Oke. Untuk kalimat yang negatifnya berarti kita lihat, kita tulis kembali nih. He, ya, subjeknya he. Kemudian diikuti dengan kata didn't. Kita tulis didn't. Nah, tulis kata didn't. Kemudian menggunakan verb one. Ya, menggunakan verb one. Berarti yang tadinya verb two berubah menjadi verb one. See. Berubah kembali. Oke. His English teacher. Sorry. Oke. On the other side. Ya. Perhatikan perubahannya. Yang tadinya menggunakan verb 2 berubah menjadi verb 1. Ya, tambahkan kata didn't dalam bentuk negatifnya. Oke. Kemudian dalam bentuk interrogatif bagaimana? Nah, sesuai dengan pola yang digunakan.
Dalam bentuk interrogatif, did-nya taruh depan. Did he sebagai subjek posisinya. Oke. Kemudian she, his English teacher, oke, on the other side. Oke. Ya, other side. Jangan lupa untuk menyertakan tanda tanya di sini. Oke. Ya. Kata kerja yang digunakan, diperhatikan menggunakan verb one. Posisi did-nya dipindahkan di depan. Posisi did dipindahkan di depan, kemudian yang tadinya menggunakan verb 2 berubah menjadi verb 1. Oke. Sampai sini oke? Nggak ada masalah. Ya. Mudah ketika mengerjakan sebuah soal terkait menggunakan tense atau tenses. Ini adalah tipe-tipe soal yang sering sekali muncul. Oke, mungkin itu yang bisa kita bahas hari ini. Silakan apabila video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, bisa di like, comment, subscribe, atau share ke teman yang lainnya. Terima kasih, kita ketemu lagi next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.